Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola akhir pekan. Sekjen Konfederasi Sepak Bola Asia memastikan sanksi FIFA terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia dan 7 pemain naturalisasi belum bersifat final. Informasi lainnya pemirsa, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana di Jeddah, Arab Saudi, Jumat malam waktu setempat, sebagai persiapan menghadapi laga pembuka putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan tuan rumah Arab Saudi. Dalam sesi latihan ini, sekitar 15 pemain sudah bergabung. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Sekjen Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, Datuk Seri Winsor Paul menegaskan bahwa hukuman FIFA terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM dan 7 pemain naturalisasi Timnas Malaysia belum bersifat final. Winsor menjelaskan persoalan terkait pemalsuan dokumen naturalisasi 7 pemain Malaysia sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi FIFA. Saat ini, kasus tersebut masih menunggu keputusan akhir dari Football Tribunal FIFA. Badan yang berwenang menangani sengketa serta penerapan regulasi sepak bola internasional. Menurutnya, FAM masih memiliki hak untuk mengajukan banding atas sanksi yang dijatuhkan. Langkah tersebut dapat ditempuh maksimal 10 hari sejak keputusan diumumkan pada Jumat 26 September 2025. Diketahui, FIFA menjatuhkan hukuman berupa denda 2.000 franc Swiss atau sekitar 41,8 juta rupiah. Serta larangan bermain selama 12 bulan kepada 7 pemain naturalisasi Malaysia. Sementara itu, FAM didenda 350.000 franc Swiss atau sekitar 7,3 miliar rupiah karena terbukti memalsukan dokumen persyaratan naturalisasi. Adapun 7 pemain yang terlibat dalam kasus ini adalah Facundo Garces, Yon Irazabal, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Emmanuel Machuca, Rodrigo Holgado, dan Gabriel Palmeiro. Timnas Indonesia langsung menggelar latihan perdana di Jeddah, Arab Saudi pada Jumat malam waktu setempat. Latihan ini menjadi langkah awal persiapan skuad Garuda sebelum menghadapi tuan rumah Arab Saudi pada laga pembuka putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pekan depan. Dalam sesi latihan yang dibagikan melalui akun resmi Instagram Timnas, sejumlah pemain sudah mulai bergabung. Beberapa nama terlihat adalah Jordi Amat, Mark Klok, Beckham Putra, hingga kiper Nadeo Argawinata. Menariknya, penyerang Ole Romeni juga tampak ikut berlatih. Kehadirannya menjadi sorotan, mengingat ia sebelumnya sempat absen di FIFA Matchday akibat cedera yang didapat dalam ajang Piala Presiden 2025.
Diperkirakan ada sekitar 15 pemain yang ambil bagian dalam latihan perdana ini. Sementara itu, para pemain yang masih memperkuat klub di kompetisi Eropa dijadwalkan baru akan bergabung setelah menyelesaikan laga terakhir bersama timnya pada Minggu dan Senin mendatang. Untuk sektor penjaga gawang, terlihat dua nama hadir dalam latihan, yakni Nadeo Argawinata dan Hernando Ari. Kedua kiper tersebut menjadi opsi penting bagi pelatih Patrick Kluivert dalam menyusun kekuatan di bawah Mistar, terutama setelah Emil Audero dipastikan absen akibat cedera. Latihan ini sangat penting bagi skuad Garuda. Dengan jadwal yang padat dan lawan berat seperti Arab Saudi serta Irak, skuad Garuda dituntut tampil solid demi menjaga asa melangkah jauh dan membuka peluang tampil di Piala Dunia 2026. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di grup B tinggal menghitung hari. Setelah timnas Indonesia dan Arab Saudi lebih dulu merilis daftar skuadnya, kini giliran Irak yang resmi mengumumkan pemain-pemain andalannya. Tim berjuluk Singa Mesopotamia itu membawa 28 pemain untuk dua laga krusial. Pengumuman skuad dilakukan pada Sabtu 4 Oktober 2025 oleh pelatih asal Australia Graham Arnold. Irak dijadwalkan menghadapi skuad Garuda lebih dulu pada 12 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka melanjutkan partai sulit melawan tuan rumah Arab Saudi 3 hari berselang di Jeddah. Demi memastikan hasil positif, ia memanggil kekuatan penuh dengan 18 pemain diantaranya berasal dari klub luar negeri. Di sektor penjaga gawang, Irak mengandalkan trio Fahad Talib, Ahmed Basil, dan Jalal Ahsan. Sementara di lini depan, nama-nama tajam seperti Muhannad Ali, Aiman Hussein, Ali Jasim, serta gelandang kreatif Osaman Rashid masuk dalam daftar. Bagi tim Merah Putih, pemain-pemain tersebut patut diwaspadai. Selain punya kualitas individu mumpuni, Irak memiliki catatan pertemuan yang cukup menyulitkan Garuda di laga-laga sebelumnya. Ancaman lain juga datang dari French Putros, bek tengah Irak yang saat ini memperkuat Persib Bandung. Kehadirannya bisa memberi keuntungan tersendiri bagi Irak karena ia sudah sangat mengenal gaya permainan sejumlah punggawa Garuda yang sama-sama berkompetisi di Liga 1. Meski di atas kertas Irak lebih diunggulkan, timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert juga sedang berada dalam motivasi tinggi setelah berhasil menembus putaran keempat.
Pertemuan kedua tim diyakini akan menjadi salah satu laga paling panas di grup B. Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho resmi ditunjuk sebagai anggota Global Player Council (FIFPro) atau Dewan Pemain Global. Forum bergengsi ini beranggotakan 37 pesepak bola pria dan wanita dari berbagai negara. Penunjukan Ridho menjadi capaian bersejarah sebab namanya kini sejajar dengan deretan bintang dunia. Seperti pemenang Piala Dunia 2022 bersama Argentina, Alexis McAllister. Juara Olimpiade sekaligus Piala Dunia Wanita, Crystal Dunn, hingga bek tangguh Chelsea dan Inggris, Lucy Bronze. Dewan Pemain Global FIFPro pertama kali diperkenalkan pada 2019 dan kembali diluncurkan untuk memperkuat suara pemain dalam pengambilan keputusan penting terkait masa depan sepak bola internasional. Forum ini memberi ruang bagi pemain aktif dengan pengalaman internasional untuk menyuarakan isu-isu yang memengaruhi karir mereka. Rizky Ridho menjadi satu-satunya wakil dari Indonesia di antara jajaran pemain elit dunia. Hal ini membuktikan kiprahnya tak hanya diakui di Asia, tetapi juga mendapat sorotan level global. Para anggota dewan termasuk Ridho akan membahas berbagai isu krusial, mulai dari kalender pertandingan internasional, standar ketenaga kerjaan, perlindungan data pemain, hingga maraknya penyalahgunaan media sosial. Keberadaan dewan ini juga diperkuat dukungan serikat pemain domestik masing-masing negara, sehingga suara yang disampaikan benar-benar mewakili kepentingan kolektif. FIFPro menegaskan bahwa anggota Global Player Council dipilih karena kepemimpinan mereka di dalam maupun luar lapangan. Keterlibatan Ridho dalam Global Player Council menjadi momentum penting. Di usia muda, bek timnas Indonesia itu dipercaya membawa suara pemain Indonesia ke panggung internasional.
Kehadirannya bukan hanya pengakuan terhadap kualitas individu, tetapi juga membuka peluang bagi sepak bola nasional untuk mendapat perhatian lebih luas di level global. Dengan posisi strategis ini, Rizky Ridho berkesempatan memperjuangkan isu-isu penting terkait masa depan pesepak bola sekaligus memperkenalkan nama Indonesia di forum besar pengambilan keputusan sepak bola dunia. Skuad Timnas Indonesia U23 mulai menjalani latihan intensif jelang SEA Games 2025 di Stadion Madia Senayan, Jakarta, Jumat sore. Pelatih Indra Syafri memimpin langsung sesi perdana ini. Skuad Timnas Indonesia U23 mulai menjalani latihan intensif jelang SEA Games 2025 di Stadion Madia Senayan, Jakarta, Jumat sore. Pelatih Indra Syafri memimpin langsung sesi perdana ini dengan hanya memberikan latihan ringan, fokus pada fisik dan taktik dasar. Dari 32 pemain ditambah Mikhail Tata dan Rifki Ray yang juga turut dipanggil, tercatat baru 27 pemain pada Jumat sore yang bergabung. 7 pemain yang belum bergabung yakni Rafael Struijk, Hoki Caraka, Kakang Rudianto, Tim Gaypens, Dion Marks, Ivar Jenner, dan Ardian Wibowo. Indra Syafri menekankan pentingnya disiplin sejak hari pertama. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, menilai bahwa sepak bola memiliki beban berbeda pada SEA Games karena harus menjadi penyemangat bagi cabang olahraga lain. Ini multi event, keterkaitan dengan cabur-cabur lain juga ada, maka kita harus menjadi penyemangat buat cabur-cabur yang lain yang bertanding. Kalau single event kita sendirian, jadi kita nggak begitu ada beban. Untuk memilih 50 pemain itu saya butuh banyak informasi tentang pemain. Ini kita tadi sudah melakukan in-body test, VAL test. Besok saya mau mencoba metodologi baru, yaitu talent DNA. Jens Reven dan rekan-rekannya dijadwalkan bertanding pada SEA Games 2025 Thailand pada 9 hingga 20 Desember mendatang. Indonesia adalah juara bertahan setelah meraih medali emas pada SEA Games 2023 di Kamboja. Megawati Hangestri diperkirakan akan memperkuat Bank Jatim pada ajang Livoli Divisi Utama 2025. Tanda-tanda tersebut muncul setelah pevoli berjuluk Megatron itu menjalani pemeriksaan medis di Surabaya. Kabar ini terungkap melalui unggahan akun resmi Instagram Bank Jatim Senin 29 September 2025. Dalam video singkat yang dibagikan, Megawati terlihat mengenakan busana semi formal saat melakukan sejumlah tes medis di salah satu rumah sakit di Surabaya. Tes medis tersebut diyakini menjadi penentu apakah Megawati akan tampil bersama Bank Jatim pada babak final for Livoli Divisi Utama 2025 yang digelar di Gor Ki Mageti, Magetan 10 hingga 17 Oktober mendatang. Sementara itu, pelatih Bank Jatim Eko Waluyo sebelumnya menyatakan belum bisa memastikan keterlibatan Megawati di Final Four. Hingga kini, belum ada informasi resmi apakah Megawati akan tetap membela Bank Jatim atau kembali ke Turki untuk memperkuat Manisa BBSK.
Klub asal Turki itu yang baru promosi ke kasta kedua Liga Voli Turki dijadwalkan menjalani debut musim 2025-2026 pada 4 Oktober mendatang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola akhir pekan berikutnya setiap pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.